Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu menceritakan bahwa aku ini mengasihi engkau, engkau berharga dan mulia. Ya, di dalam Matius 13 ya, ayat 44 sampai 46 yang kita akan baca ya, yang akan kita selidiki lebih lagi. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar memilih kita itu karena hatinya mengasihi kita. Dan Tuhan memang memakai perumpamaan. Ya, perumpamaan di dalam Matius 13 ini seringkali disalah mengertikan orang. Seringkali disampaikan bahwa kita yang harus bayar harga untuk membeli harta yang terpendam atau mutiara. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu, sesungguhnya yang baru, kasih karunia sudah datang. Kita bersyukur, kita selalu senang mendengar kabar baik. Karena kabar buruk ada di mana-mana, ada di sekitar kita. Tapi manusia kadang-kadang merasa bosan mendengar kabar baik. Kalau saya pribadi, saya merasa kabar baiklah Injil, kabar baik Yesus Kristus yang membuat kita tetap hidup dan berjalan di dalam perlindungan, pemeliharaan dan kasih-Nya selalu. Amin, saudara. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini kita bisa memandang persoalan atau kita memandang kasih dan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kita bisa mencari, seolah-olah berusaha mencari keselamatan, mencari perlindungan mungkin dari masalah pandemi, masalah COVID, masalah segala krisis ekonomi, keuangan, atau kita dicari oleh Tuhan dan kita ditemukan oleh Tuhan. Ya, pada hari ini judul kabar baik yang kita mau dengar adalah kita berharga dan mulia. Tentang harta terpendam atau mutiara. Ayat-ayat yang kita akan baca hari ini adalah di dalam Yesaya 42 ayat 4. Yesaya 42 ayat 4, Matius 13 ayat 44 sampai 46, Matius 13 ayat 44 sampai 46, Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Tadi saya katakan bahwa kita ini memandang apa yang seperti Tuhan memandang kita. Ya, kita ini berharga dan mulia. Kita, firman Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa kalau kamu merasa mungkin ditinggalkan atau kekurangan atau merasa stres, frustrasi atau tidak ada apa-apa lagi dalam hidup ini, masa depan tidak ada karena dunia ini gelap semua, saudara jangan takut ya, saudara bisa melihat burung di udara. Burung, firman Tuhan bilang, lihat burung, pandanglah burung di udara yang tidak menabur, dia nggak menabur, tidak menuai, dia nggak menuai, tidak mengumpulkan lembang, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, dia nggak punya tabungan, nggak punya deposito, tapi dipelihara oleh Bapa kita. Ya, burung dipelihara, berarti burung begitu dikasihi ya. Apakah kita nggak lebih daripada burung itu? Tuhan katakan hidup lebih baik, lebih penting daripada makanan.
Tubuh lebih penting daripada pakaian. Tuhan perhatikan kita, hidup kita, dan tubuh kita. Tapi kalau Tuhan katakan lebih penting, berarti juga makanan Tuhan sediakan. Kalau Tuhan katakan lebih penting, pakaian juga Tuhan sediakan. Saudara, hari ini kita mau memandang seperti apa Tuhan memandang. Ya, kita lebih berharga. Katakan, saya lebih berharga daripada banyak burung di udara. Ya, burung, kalau di Alkitab seringkali dikatakan, burung pipit harganya cuma seekor 2 duit. Kalau saudara punya, maaf, 1 ekor 1 duit ya. Kalau saudara punya 2 duit, saudara dapat 5 ekor. Ya, 1 ekor, 1 duit dapat 2 ekor. Kalau 2 duit dapat 5 ekor, gratis 1 pastinya. Ya, begitu murah. Tapi saudara begitu berharga. Mari kita mulai pembukaan Alkitab kita di dalam Yesaya 42 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Jadi di mata Tuhan kita berharga. Dan mulia. Sama-sama saya katakan berharga dan mulia. Ya tapi Pak, saya orang berdosa, saya orang jatuh, saya orang buruk, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak kegagalan, banyak kutuk keturunan mungkin saudara. Hidup di dalam semua hal-hal yang gelap. Di mata Tuhan tetap sama, berharga dan mulia. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana Tuhan itu benar-benar bermaksud seperti itu. Ya, dan aku ini mengasihi engkau. Berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Gak layak sih. Tapi itulah pandangan Tuhan terhadap manusia. Umat pilihannya. Ya, tentu di dalam Yesaya 42 ini bicara tentang umat Israel, umat pilihan. Dan kita hari ini dalam perjanjian baru adalah umat tebusan di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita dicangkokkan di dalam umat pilihan ini. Dan kita berharga, mulia, dan dikasihi. Sama-sama katakan dikasihi. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Untuk perbandingan. Bahkan manusia diganti buat orang pilihan. Bangsa-bangsa diganti buat orang pilihan. Kita ini bukan hanya dikasihi, kita ini paling dikasihi. Hanya Allah yang Alfa dan Omega, yang kekal, yang dapat bisa berkata, aku mengasihi engkau secara pribadi, secara personal. Saya dikasihi secara personal. Ya, saudara, begitu besar kasih Allah dikatakan akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasihnya. Ya, dia berikan pertukaran. Dia nggak berikan, malaikat, kamu mati ya, buat manusia. Enggak, anaknya sendiri, anak yang tunggal. Yang paling dikasihi. Yang satu-satunya. Yesus. Untuk mati. Disembelih. Sebelum disembelih, dipukuli, dicambuk. Diludahi, dipermalukan. Supaya kita nggak malu. Supaya kita sembuh. Ditelanjangi. Supaya kita diberkati secara finansial. Begitu luar biasa. Bahkan dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ini? Gak mungkin. Itulah kasih Allah. Lebar, panjang, tinggi, dalamnya gak ukur. Saudara, kita selalu bergairah, selalu senang mendengar
berita kasih ini, kita nggak bosan-bosan mendengarnya. Kenapa, saudara? Ada orang-orang yang bosan, ada orang-orang yang nggak lagi senang. Seperti mana jatuh setiap hari, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu baru setiap pagi, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Tetapi ada sebagian besar orang berkata, ini membosankan, ini memuakkan. Kami mau jadi budak lagi di Mesir seolah-olah. Tetapi ada orang-orang yang tetap berkata, ini roti malaikat. Ini roti yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Itu memang seperti itu. Yang lezat, yang enak. Saudara, seperti itulah kita mendengar kabar baik. Amin. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan itu menceritakan bahwa aku ini mengasihi engkau berharga dan mulia. Ya, di dalam Matius 13 ya, ayat 44 sampai 46 yang kita akan baca ya, yang akan kita selidiki lebih lagi. Ya, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar memilih kita itu karena hatinya mengasihi kita. Dan Tuhan memang memakai perumpamaan. Ya, perumpamaan di dalam Matius 13 ini seringkali disalah mengertikan orang. Seringkali disampaikan bahwa kita yang harus bayar harga untuk membeli harta yang terpendam atau mutiara. Saudara, ini penting. Bukan kita. Bukan Tuhan yang hilang. Kita yang hilang. Bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Itu prinsip. Itu penting sekali. Ya, nanti kita sambil mendengar, saudara akan merasa, iya betul. Hal kerajaan surga. Ya, disebut beberapa bagian kerajaan Allah. Tapi karena Matius menulis kepada orang Yahudi, disebut kerajaan surga. Karena Yahweh, Allah, Yahweh, itu begitu sakral, ya, tidak disebut sembarangan oleh orang Yahudi. Itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang diketemukan orang. Ya, jadi lihat ya, harta yang terpendam itu manusia yang hilang. Dan dipendamnya lagi. Oleh karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Tuhanlah yang menyerahkan seluruhnya. Seolah-olah dia menjual seluruhnya. Anak yang tunggal yang satu-satunya. Itulah kasih Allah yang begitu besar. Yang tidak terukur. Saudara mau bilang hyper grace, itulah hyper grace. Kasih yang diberikan cuma-cuma, karunia yang dikaruniakan, yang tidak terukur. Yang lebih-lebih. Yang berlebih-lebihan mungkin. Berapa orang berkatakan itu skandal. Masa pelacur diselamatkan? Masa Rahab diselamatkan? Atau Ruth orang Moab diselamatkan? Pelacur loh. Atau orang yang tidak mungkin secara hukum, yang Tuhan kasih juga hukum Taurat, untuk masuk di dalam jemaah Israel. Malah dijadikan masuk di dalam silsilah Yesus. Satu contoh yang luar biasa. Kita sudah dengar, saudara boleh lihat, boleh dengar dari tayangan saya tentang pelacur Rahab atau kisah cinta Tuhan kepada Ruth. Makanya saya teruskan. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Ya, bahwa Tuhan itu sukacita melihat kita. Berharga dan mulia. Dan dia jual semua
dan beli ladang itu. Coba kita lanjutkan 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saudara, ngomong-ngomong, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam Imamat 11 ayat 12, semua binatang air yang tidak bersisik atau tidak bersirip itu najis. Jadi kerang itu termasuk yang najis, yang tidak kosher, yang haram untuk dimakan. Tetapi mutiara itu dihasilkan dari kerang itu. Itu bicara saudara dan saya. Non-Jews. Mungkin ladang harta yang terpendam itu bicara tentang Jews. Dia ambil oleh Tuhan. Dibeli juga. Tapi nanti lihat di bagian berikutnya bahwa mereka menolak. Tapi kita tidak menolak. Kita percaya, kita menerima. Nah, dikatakan selanjutnya, setelah diketemukannya mutiara yang sangat berharga. Jadi kita ini berharga dan mulia ini konsisten ya. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Dia menjual. Dia kaya rela menjadi miskin. Ya, kaya rela menjadi miskin, dari surga turun ke dunia untuk membeli kita. Bukan dengan emas dan perak, dengan darahnya. Itu suatu kasih yang luar biasa, saudara. Bagi saudara dan saya. Lalu membeli mutiara itu. Kita dibeli. Dan lunas dibayar. Kita milik Tuhan. Ya. Jadi kita jelas ya. Kitalah yang hilang. Yahudilah harta yang terpendam. Memang milik Tuhan. Tapi mereka terpendam. Di bawah tanah. Karena hidup di bawah kutuk. Yaitu hukum Taurat. Kemudian Tuhan datang. Tetapi orang-orang Yahudi kebanyakan menolak. Sehingga Tuhan harus bicara dengan perumpamaan. Supaya orang yang menerima. Mungkin murid-murid yang dekat. Atau 70 murid yang dekat. Yang bisa dijelaskan lagi. Bahwa akulah yang menjual semua. Gak ada yang lebih mahal di surga itu daripada nilainya Yesus. Atau darah Yesus. Gak ada. Itu udah seluruh jagat raya ini dijual juga. Gak bisa beli darah Yesus. Dia memberikan nyawanya. Seluruhnya. Ya bukan hanya kekayaannya loh. Ya saudara, bisa aja. Saya tukar kamu sama matahari atau sama bintang. Masih banyak harganya itu. Tapi dia tukar dengan darah anaknya. Yesus. Ya, jadi kita mutiara yang hilang. Kita mutiara yang berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, di mata Tuhan. Saudara dan saya katakan di mata Tuhan. Di mata Tuhan. Sehingga kita tidak lagi melihat diri kita dengan apa kata orang. Atau apa kata dari diri kita sendiri. Kita melihat apa yang Tuhan lihat kepada kita. Apa yang Tuhan pandang kita ini. Mutiara yang berharga. Yang najis. Tapi Tuhan bilang, bagi saya berharga. Sudah lihat ya? Kita akan teruskan. Bagaimana Tuhan itu bersuka cita ketika menemukan kita. Di dalam Lukas 15 ayat 8 dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Ya, dirham itu mata uang orang Arab ya. Perak. Atau dibilang piece of silver. Satu mata uang perak. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Saudara, ini juga perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya ambil di dalam Lukas 15 ayat 8 yang tentang dirham yang hilang. Dirham nggak bisa apa-apa.
Dia nggak mencari perempuan itu. Nggak mungkin dia benda mati. Tapi kan kita benda orang hidup, Pak. Iya, betul. Tidak ada yang mencari Tuhan. Tuhan yang mencari dan menemukan dirham yang hilang. Kita. Nah, respon kita nggak ada. Respon kita hanya bersedia ditemukan. Kalau kita domba, bersedia ditaruh di atas bahunya, bersedia tidak memberontak, diangkat tinggi. Luar biasa. Ya, Yesus yang bersuka cita, menebus, membayar, lunas kita. Ya, seperti ilustrasi seorang ayah, dia pergi dengan istrinya, dengan satu anaknya yang dia sangat kasihi di sebuah supermarket. Kemudian ketika pulang, anaknya itu kelihatan mengantuk. Dan ayah itu membawa anaknya itu di gendongannya, membawa belanjaan, istrinya bawa belanjaan banyak, dan parkirnya jauh. Tetapi anaknya itu ketika langsung digendong, langsung tertidur. Dan begitu beratnya itu anak. Kecil tapi gemuk. Tapi sangat dikasih. Tangan bapak sudah kram, kesemutan, pegal. Jauh lagi. Tetapi kasihnya lebih besar daripada tangan yang jarum ini, yang kaku ini. Sehingga dia tetap membawa anaknya sampai ke mobil yang jauh dan mentidurkannya. Demikian Tuhan bersedia menyerahkan Yesus untuk diremukkan, dihancurkan. Saudara boleh baca di dalam Yesaya 53. Diremukkan, dihancurkan hanya untuk saudara yang dikasihi. Itulah nilai kita. Lukas 15 ayat 9. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang, itu telah kutemukan. Yang bersukacita itu Tuhan. Allah yang bersukacita. Kemudian dia mengajak mungkin malaikat-malaikat di surga. Memang ada ya. Ayo malaikat-malaikat, semua bersukacita karena satu orang diselamatkan. Tapi yang jelas, bersukacitalah dengan aku. Tuhan yang bersukacita menemukan saudara dan saya yang berharga dan mulia. Bukan karena kita baik. Dia menemukan harta yang terpendam di tanah yang kotor. Ya seperti tadi dikatakan, di dalam kerang yang najis. Harus dibelek, harus mati. Ada yang mati buat saudara dan saya hidup. Sepuluh, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Bersukacita dengan aku, dengan seluruh sorga bersukacita. Ya, jelas bahwa harta atau mutiara itu adalah kita orang berdosa. Itu yang hilang, kita yang hilang, kita yang ditemukan. Malaikat jatuh dari surga. Malaikat jatuh di surga. Lucifer memberontak, mau seperti Allah. Menyamai Allah. Padahal dia malaikat yang terkeren yang diciptakan oleh Allah. Penuh dengan puji-pujian, dengan alat-alat musik. Tapi dia jatuh karena dia sombong. Merasa menyamai Allah. Jatuh di surga, dibuang ke bumi. Ada sepertiga malaikat yang ikut dengan dia, dibuang juga ke bumi. Sedangkan manusia, saudara dan saya, jatuh di bumi. Adam jatuh di Taman Eden bahkan. Tuhan Yesus turun dari surga untuk menebus dengan nyawanya, dengan darahnya. Membawa kita ke surga. Wow, ya. Karena itu mari kita beri diri kita ditangkap oleh Yesus.
Ya, Saulus, orang yang paling berdosa, dia menyebut dirinya kepala orang dosa. Dia memburu Yesus, tapi dia ditangkap oleh Yesus. Saulus menjadi Paulus. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Farisinya Farisi. Tetapi dia menyerahkan dirinya, ditangkap untuk menerima kasih karunia. Menulis 2/3 Alkitab kita. Perjanjian baru maksudnya. Surat-surat di perjanjian baru. Untuk memberitakan kasih karunia Allah. Memberitakan kasih Allah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami tahu sekarang bahwa perumpamaan tentang harta yang terpendam, tentang mutiara yang hilang, mutiara yang ditemukan, itu tentang kami. Kamilah yang hilang, yang Tuhan turun dari surga untuk mencari kami dan menemukan kami dan mengangkat kami tinggi. Kami percaya, bahkan Engkau menyediakan bagi kami hidangan raja. Engkau menyediakan status kedudukan bagi kami, anak-anak raja, duduk di sebelah kanan Allah. Bapak sebagai bagaimana banyaknya yang mendengar berita kabar baik ini. Biarlah semua disegarkan, dikuatkan, dihiburkan, dan berseru, Tuhan Yesus, saya mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di masa pandemi, di masa krisis keuangan, di masa krisis bahkan keamanan, politik, sosial. Di dunia ini, kami berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kami berharga dan mulia. Kami lebih daripada burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di lumbung, tapi diberi makan oleh Bapa. Didandani oleh Bapa. Kami lebih berharga daripada banyak burung itu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.